wabarakatuh. Nama saya Pringgatri Ramadhani dari XAPH 1, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Ciri-ciri makhluk hidup. Simak videonya ya. Data hasil pengamatan. 1. Hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Berikut ada 10 makhluk hidup yang kami cari, 5 binatang dan 5 tumbuhan. 1. Ayam. Ayam memiliki ciri-ciri makhluk hidup: peka terhadap rangsangan, berkembang biak, memerlukan makanan, bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang. 2. Putri malu. Putri malu memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsangan, berkembang biak, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang, dan juga bergerak. 3. Kucing. Kucing memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Peka terhadap rangsangan, 2. Berkembang biak, 3. Memerlukan makanan, 4. Bernafas, 5. Bergerak, 6. Tumbuh dan berkembang. 4. Bunga mawar. Bunga mawar memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Berkembang biak, 2. Memerlukan makanan, 3. Bernafas, 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Harimau. Harimau memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Peka terhadap rangsangan, 2. Berkembang biak, 3. Memerlukan makanan, 4. Bernafas, 5. Bergerak, 6. Tumbuh dan berkembang. 6. Anggrek. Anggrek memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Berkembang biak, 2. Memerlukan makanan, 3. Bernafas, 4. Tumbuh dan berkembang. 7. Tikus. Tikus memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Peka terhadap rangsangan, 2. Berkembang biak, 3. Memerlukan makanan, 4. Bernafas, 5. Bergerak, 6. Tumbuh dan berkembang. 8. Rumput. Rumput memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Peka terhadap rangsangan, 2. Berkembang biak, 3. Memerlukan makanan, 4. Bernafas, 5. Bergerak, 6. Tumbuh dan berkembang. 9. Ada ikan. Ikan memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Peka terhadap rangsangan, 2. Berkembang biak, 3. Memerlukan makanan, 4. Bernafas, 5. Bergerak, 6. Tumbuh dan berkembang. Dan terakhir ada benalu. Benalu memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang. Pembahasan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas adalah kemampuan individu untuk menerima dan responsif terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. 2. Berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan atau mempertahankan keberlangsungan hidup spesies atau jenis makhluk hidup tersebut. 3. Memerlukan makanan. Memerlukan makanan atau minuman merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. 4. Bernafas. Bernafas merupakan salah satu fungsi dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Proses fisiologis ini bertujuan dalam menyediakan asupan oksigen untuk keperluan metabolisme tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. 5. Bergerak. Bergerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Tumbuhan yang tidak bisa menggerakkan dirinya sebenarnya juga bergerak ketika tertiup hembusan angin. Benda mati juga bergerak. 6. Tumbuh dan berkembang. Bertumbuh artinya bertambah ukuran dan jumlah sel. Dapat diukur dengan satuan panjang dan berat serta bersifat kuantitatif. Berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Lebih sulit diukur dan sifatnya kualitatif. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua makhluk hidup bernafas. Seperti tumbuhan putri, malu, dan benalu, tetapi keduanya tetap berkembang biak seperti tumbuhan lainnya. Ada pula tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Biasanya tumbuhan yang peka terhadap rangsangan akan merespon terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. Contohnya tumbuhan putri malu, dia akan menutup sendirinya saat disentuh. 1. Apakah pertumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsangan? Tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsangan karena tumbuhan dapat bergerak dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua,
Menjelaskan persamaan dan perbedaan ciri-ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan. A. Tidak memiliki alat pernapasan khusus. B. Mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif. C. Reaksi terhadap rangsangan lambat, terbatas dan lebih pasif. Hewan. A. Umumnya memiliki alat pernapasan khusus. B. Mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif. Pertanyaan prediksi 1. A. Apakah yang terjadi jika manusia membuang sampah sembarangan? B. Apakah pencemaran dapat merusak lingkungan? Jawabannya A. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan mudah banjir karena solokan tersumbat sampah yang dibuang sembarangan. B. Iya, pencemaran dapat merusak lingkungan. Contohnya, air dan tanah dapat tercemar disebabkan pembuangan limbah atau sampah sembarangan. 2. A. Apakah pencemaran lingkungan dapat dicegah? B. Apakah sampah atau limbah dapat dimanfaatkan? Jawabannya A. Pencemaran lingkungan bisa dicegah. Misalnya, di bidang industri dengan cara mengurangi jumlah limbah, mengurangi keberadaan zat kimia, dan mengurangi jumlah air yang dipakai. B. Tidak semua jenis sampah dan limbah dapat didaur ulang, namun beberapa dapat didaur ulang, yaitu kertas, sisa sayuran atau kulit buah untuk pupuk kompas, kotoran hewan untuk biogas, botol plastik untuk vakum. Klarifikasi. 1. Apa saja pencemaran lingkungan? Pencemaran udara, tanah, air, suara, dan cahaya. 2. Apa tujuan mempelajari tentang pencemaran lingkungan? Tujuan dari ilmu lingkungan hidup adalah untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup secara menyeluruh. Menerapkan konsep satu macam-macam pencemaran lingkungan, diantaranya pencemaran air, udara, tanah, dan pencemaran suara. Semua pencemaran air sekitar lingkungan kita, namun semuanya tidak baik bagi manusia, terutama sekali untuk kesehatan. Untuk menjaga hal tersebut, apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya? Pencemaran air, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Pencemaran udara, menanam tanaman anti polutan, hindari bakar sampah sembarangan, hemat energi. Pencemaran tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Mempraktekkan dan sosialisasikan konsep R3, membuang sampah dengan benar pada tempatnya. Pencemaran suara, menjauhkan mesin yang berbising dari tempat tidur atau area tenang, menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan, menggunakan alat peredam suara. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian gambar di atas secara singkat. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi, dan komponen lainnya baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, mengganggu estetika, atau merusak properti. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran suara adalah paparan rutin terhadap suara bertingkat tinggi yang dapat menyebabkan efek buruk pada manusia atau organisme hidup lainnya. Pertanyaan kedua, gambar nomor 1 merupakan pencemaran. Apa nama pencemaran tersebut? Nama pencemaran tersebut adalah pencemaran air. Nomor 3, pada gambar nomor 2 terlihat jelas bahwa industri mengeluarkan kepulan asap sangat banyak yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Maka sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan A. Menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. B. Menyebabkan terjadinya keracunan akibat peningkatan karbon dioksida hasil dari pencemaran udara. C. Menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu akibat efek rumah kaca. D. Meningkatkan potensi penyakit kanker kulit
mata, dan katarak. Nomor 4. Apa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan pada gambar nomor 3? Jelaskan. A. Membuang sampah organik. B. Penggunaan pestisida. C. Penggunaan pupuk anorganik. D. Pembuangan limbah cair industri pembuangan limbah cair industri dan rumah tangga. Nomor 5. Apa saja dampak pencemaran yang diakibatkan pada gambar nomor 4? A. Gangguan pendengaran. B. Gangguan tidur. C. Gangguan kognitif. Sekian video presentasi kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.